Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Malam hari ini kita akan menghadirkan satu kisah kiriman dari Kak Ina. Kak Ina ini tinggal di daerah Kalimantan, Kang Surya ya. Dan Kak Ina ini mempunyai suatu kisah yang dialaminya, dan ini berhubungan dengan salah satu minyak, Kang Surya. Jadi ya Pak, kayak semacam mungkin minyak yang tujuannya untuk menjaga, memagari rumah gitu ya. Dan bagaimana kisah dari Kak Ina ini? Monggo Kang Surya, silakan. Oke Pak Jack. Jadi kisah ini bermula ketika Kak Ina ini mulai dari kecil ya. Jadi saat kecil itu dia memang sering mengalami semacam gangguan. Ya awalnya sih bisa dianggap sebagai gangguan medis, karena ya dia rasakan itu di usia masih anak-anak itu dia sering kayak sakit kepala gitu. Terus bukan hanya itu, kadang-kadang juga sakit perut. Jadi ya untuk usia anak kecil itu sakit yang gangguan medis tapi yang dianggap tidak wajar, karena memang sakitnya itu katanya luar biasa gitu, sampai rasanya sakit kepala itu sakit banget sampai kayak ditusuk-tusuk, bahkan sakit perut juga sama gitu. Nah akhirnya karena mungkin sudah dianggap sakit dari kecil ya, jadi datangnya pun juga nggak tiap hari tapi ya sering. Akhirnya keluarganya Kak Ina ini mungkin nganggap mungkin ada sakit bawaan atau apa gitu ya, jadi tidak terlalu dibawa menjadi pikiran yang terlalu berat gitu ya. Sampai akhirnya Kak Ina ini juga ngalami sakit kayak semacam cacar air itu, dan itu gatalnya luar biasa, hingga akhirnya dicoba berobat ke dokter beberapa kali. Namun setelah diberi obat-obat secara medis belum juga sembuh. Akhirnya itu pun terbawa mulai Kak Ina kecil sampai dia masuk sekolah di SMK gitu. Dan pada masa-masa itu memang bukan hanya sakit-sakit medis itu saja yang dialami Kak Ina. Itu sempat dia itu kayak semacam mengalami mimpi dan ketindihan, dan itu juga sering. Ya setiap malam atau mungkin hampir tiap malam itu dia kayak ngalami mimpi itu ya, mimpi ketemu ular, melihat ular, terus dia juga ketindihan, hal-hal yang menyeramkan. Mungkin bagi anak-anak seusia itu mulai kecil ya mungkin hanya sekedar mimpi karena bawaan tidur ya. Tapi kenapa hal itu terus terulang sampai dewasa gitu, sampai menjelang remaja lah gitu. Dan yang lebih kompleks lagi, ini pernah Kak Ina itu kayak ngalami semacam mata batinnya itu kayak sedikit terbuka gitu. Suatu hari Kak Ina ini pulang dari sekolah, mungkin ya biasanya masih dijemput oleh ayahnya ya. Jadi pulang dari sekolah itu melewati perkampungan menuju rumahnya. Itu kan di sana itu kan masih banyak tempat-tempat yang mungkin ya bentuknya seperti hutan atau apa gitu lah. Di salah satu jalan itu Kak Ina sempat melihat ada sesajen yang ditaruh di pinggir jalan. Ya sebagai seorang anak ya mungkin wajar saja. Kok ini ada sesajen di sini Pak? Ini ada apa ya? Anehnya ayahnya Kak Ina nggak melihat apa-apa. Tuh apa sih, mana sih sesajen? Nggak ngelihat apa-apa kok. Ya akhirnya karena mungkin anak kecil ya, jadi dia itu merasa ada apa ini, aku melihat kok ayahku nggak ngelihat gitu. Dan ayahnya pun juga mulai merasa ini sepertinya mata batinnya Kak Ina ini sudah terbuka gitu, jadi melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang secara normal gitu.
Dan apalagi setelah mengalami banyak hal, mulai dari kecil sakit kepala, sakit perut, sampai dengan kayak gatal-gatal kayak cacar air gitu. Tapi ya bagi orang tuanya mungkin ada suatu kelainan yang dialami oleh anaknya. Sampai akhirnya setelah pulang ke rumah, jadi waktu pulang itu kan kayak ngelihat sajen di perjalanan pulang itu ya, malam harinya itu Kak Ina itu bermimpi. Jadi dalam mimpinya itu ya kayak di sekitar kampungnya, di sekitar rumahnya tempat dia tinggal itu kayak ada tempat-tempat yang sangat berbeda dari apa yang dia lihat selama ini. Jadi mungkin secara normal di kampungnya ya mungkin hanya kayak nemu pekarangan, hutan, kebun atau apa ya. Tapi dalam mimpinya Kak Ina itu, dia itu seolah-olah masuk ke suatu tempat di sekeliling kampungnya itu sangat berbeda sekali dengan apa yang dia lihat sehari-hari. Jadi ada tempat pertama itu kayak apa ya, ada semacam kerajaan gitu. Katanya orangnya itu tubuhnya besar-besar gitu, tegap gitu, terus memakai pakaian warna gold atau keemasan, itu mungkin ya, apa ya, warna-warna berkilau gitu ya. Ya Kak Ina itu melihat seperti itu. Dan mereka itu kayak semacam kerajaan atau gimana, yang mana aktivitasnya itu seperti manusia normal sebenarnya. Cuman dari sisi pakaian, terus dari sisi apa, postur tubuh itu memang agak beda, tubuh mereka lebih besar gitu. Dan di tempat lainnya juga Kak Ina sempat diajak kayak makan-makan bersama dengan orang-orang gitu. Ya sama, mereka aktivitasnya seperti manusia normal ya. Cuman di sana itu orangnya itu kayak sudah pada tua semua gitu. Ya Kak Ina agak merasa aneh juga, dan mimpi itu sepertinya terasa nyata banget bagi dia. Jadi diajak makan-makan bersama orang-orang di suatu kampung yang mana mereka itu semuanya itu sudah tua. Dan kemudian di salah satu tempat malah sangat luar biasa. Jadi Kak Ina itu melihat kayak tempatnya itu indah banget dan asri banget, bahkan ada air terjunnya gitu. Ya kayak mimpi yang dialami tapi seperti nyata. Dan bagi anak-anak seperti Kak Ina itu sesuatu yang sangat mirip dengan kenyataan. Walaupun di salah satu tempat itu ada yang membuat dia itu sangat ketakutan ya. Kayak di tempat kedua itu, dimana dia diajak makan sama orang-orang yang semuanya sudah tua. Di situ itu juga terlihat ada kayak seekor ular yang sangat besar, warnanya kuning, dan mimpi itu benar-benar membekas bagi Kak Ina. Nah, karena sudah terbiasa melihat hal-hal yang tidak semestinya itu ya, akhirnya Kak Ina ini merasa kayak apa, punya sesuatu yang ada dalam dirinya ini bukan suatu hal yang normal gitu. Sampai akhirnya pada suatu ketika dia waktu itu di SMK itu, dia itu bertemu dengan salah seorang teman. Jadi ya temannya ini kebetulan ya mungkin orang lokal yang sangat paham kondisi di sana ya. Dia itu berkenalan dengan Kak Ina, berteman, dan dia itu merasa bahwa memang Kak Ina ini ada sesuatu yang aneh. Dan ketika dia mengajak berbicara, disampaikanlah kepada Kak Ina, kayaknya kamu ini kena minyak deh. Jadi ada minyak yang memang itu dibuat untuk memagari atau mungkin melindungi suatu tempat, menjaga lah, dan itu ditanam di suatu tempat mungkin di sekitar rumahmu. Cuman ada efek sampingnya yang kena ke kamu. Nah, kata temannya seperti itu. Awalnya Kak Ina juga merasa apa betul ya, tapi kok bisa kena ke aku, tujuannya kan untuk memagari atau ya ini belum tahu juga apakah memang itu yang dari saat kamu sudah tinggal di situ, atau mungkin sebelumnya Kak Ina pindah ke sana itu sudah ada, sudah ditanam di sana. Ya ini yang masih belum tahu gitu. Akhirnya dicobalah usaha untuk mencari solusinya. Kalau tidak salah itu sudah beberapa orang kenalan itu ya yang mungkin paham hal-hal seperti itu, mencoba untuk menyelesaikan permasalahan Kak Ina dan keluarganya. Namun ketika dicoba ya tetap gagal, tidak bisa. Kemudian ketika nyoba nyari dideteksi di mana, mungkin
benda atau minyak itu ditanam, itu ya tidak ketemu. Bahkan kalau nggak salah itu sudah sampai 3 kali atau 3 orang ya yang coba untuk berusaha membantu Kak Ina dan keluarganya, namun tetap tidak bisa ketemu. Jadi tidak menemui solusi lah katanya gitu. Dan karena akhirnya tidak bisa mendapatkan solusi, akhirnya secara nggak sengaja ini ada suami saudaranya Kak Ina ini kebetulan ya mungkin berkunjung ke sana, berkunjung ke rumahnya Kak Ina. Terus mungkin ya saudaranya ini punya kelebihan ya, atau mungkin bisa melihat hal-hal yang gaib atau apa gitu ya. Saudaranya tiba-tiba berkata, sepertinya ada sesuatu terutama dalam dirimu dan di rumah ini. Nah, karena saudaranya ini sepertinya sudah paham akan masalah yang dihadapi Kak Ina dan keluarganya, akhirnya ya disampaikanlah, diceritakan sama Kak Ina. Jadi waktu itu dia sering sakit, terus pernah seperti mata batinnya kebuka, pulang sekolah itu melihat hal-hal seperti ini, macam-macam lah, sampai kebawa-bawa bercerita tentang bahwa di tempat ini mungkin pernah ditanam sesuatu. Kalau kata temenku sih katanya ditanam kayak ada semacam minyak gitu yang ditanam di sini untuk pagar atau perlindungan gitu. Akhirnya temannya itu pun saudaranya ini pun mencoba mencari jawaban, gimana kalau aku ajak ke guruku atau ustadzku aja, barangkali bisa dibantu untuk menyelesaikan gitu. Akhirnya dimulailah upaya itu. Nah, Kak Ina kemudian diajak oleh saudaranya itu ke rumah salah satu gurunya itu, dan di sana itu kayak semacam diruqyah gitu. Jadi dicoba solusi dengan cara dimandikan, dibersihkan, dan segala sesuatunya itu dicari. Ternyata memang sama yang disampaikan oleh gurunya saudaranya ini, bahwa di rumah itu kayak ditanam sesuatu yang memang untuk perlindungan, untuk pagar. Dan yang lebih parah lagi, posisi tempat nanamnya itu yang tidak diketahui, entah itu di dalam rumah atau di sekeliling rumah. Karena yang dilihat waktu itu adalah ada sosok penunggu itu seperti ular setengah manusia itu memakai mahkota, dan itu posisinya itu malah berada di kamarnya Kak Ina gitu. Nah, mendengar apa yang penuturan disampaikan oleh gurunya saudaranya ini, ya akhirnya keluarganya Kak Ina kan juga agak ada kebingungan gitu. Wah, ini berarti sampai efeknya sampai sejauh ini gitu. Akhirnya dilakukanlah upaya itu tadi. Jadi Kak Ina itu dibersihkan secara dirinya sendiri, itu kayak dimandikan, kemudian diruqyah, termasuk juga dicarikan solusi untuk mencabut atau mengambil barang yang sudah ditanam di dalam rumah itu. Tapi karena mungkin sudah terlalu lama atau mungkin sudah berlarut-larut lah, jadi ketika barang itu dicari itu tidak ketemu karena mungkin sudah sangat lama ya. Dan Kak Ina itu pun akhirnya di treatment secara mandiri, dimandikan dan diruqyah sampai akhirnya kondisinya memang membaik walaupun tidak sembuh sepenuhnya. Dan sampai sekarang infonya sih kadang-kadang ya normal, tapi suatu saat kadang-kadang juga sakit lagi, agak kumat lagi gitu katanya. Rasa sakit seperti sakit kepala yang luar biasa dan juga ada rasa gatal, tapi setidaknya sudah ada usaha dan sudah ketemulah jawaban bahwa sebenarnya permasalahannya dari mana sih. Ya mungkin itu kisah yang dialami Kak Ina, Pak Jack ya. Jadi ya semoga pembelajaran bagi kita semua ya. Mungkin kalau ada hal-hal tertentu menempati tempat baru, memang kadang-kadang kita kalau tidak tahu histori atau sejarahnya, ya kadang-kadang ada suatu hal yang memang agak membuat kita bingung gitu ya dengan kondisi yang ada gitu. Iya, untuk Kak Ina terima kasih atas kiriman kisahnya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman baru ya Kang ya. Iya, jadi mungkin saya sendiri juga ketika mendengar kisahnya ini ya kadang-kadang merinding juga Pak Jack ya. Karena
sesuatu yang tujuannya awalnya untuk membuat perlindungan supaya tidak terganggu oleh hal-hal yang gaib, jadi ada dibuatkan seperti pagar, tapi ternyata bisa Ada efeknya. efek samping yang justru berakibat cukup menyusahkan bagi salah satu penghuni rumah ya. Dan barangkali juga karena itu akhirnya Kak Ina ini bisa melihat hal yang lain gitu. Iya, jadi seolah-olah mata batinnya kebuka. Ya. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyaksikan kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.